Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan hari Rabu pagi ini. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk rasa syukur kita ya, karena diberi kemudahan, kepahaman. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan kita setiap pagi ya. Masih kita akan bahas buku Dissolving Ego ya. Kita lanjut ke halaman Kang, itu yang sama Robert Frager itu offline apa online, Kang? online kayaknya bisa, tapi saya offline di UNY ya. Oh, kapan tapi bisa diikutin lewat Zoom kok. Oke. Kapan Kang? Tanggal 8 Oktober. Siap. Oke. Ikut. Kenal Robert Frager? Iya, tapi beliaunya nggak kenal. Itu orang apa? Dulu saya tahun 2004 itu baca bukunya gitu ya. Jadi yang baca bukunya terus waktu itu kayak sempat berdoa gitu, kapan ya bisa ketemu penulisnya. Kebetulan kan beliau itu mursyid. Apa bukunya, Kang? Tarekat Halwatiyah gitu. Oh, mursyid juga. Ya, itu mursyid Tarekat Halwatiyah. Jadi waktu itu 2004 tuh kan teman-teman saya dari Makassar itu banyak mereka yang Halwatiyah gitu kan. Jadi bacaannya Robert Frager. Terus orang mana, Kang? Tahun 2000 kalau nggak salah 2016 apa ya? 2016 atau 2014 pernah datang ke Indonesia lagi. Waktu itu di Jogja sama di Jakarta. Kalau di Jogja kayaknya di Uinsuka. Sama di Uinsuka kayaknya. Terus sama kalau di Jakarta tuh di Al Azhar. Saya mau ikut. Cuman waktu itu ada halangan gitu ya. Nah, ini baru mau pengen simak presentasinya. Bahasa Inggrisan dah. Bahasa Inggris ya. Bahasa Arab ya bagus nih. Di Indonesia lama bukunya banyak, ada beberapa lah, 3 apa 2 gitu ya. Terbitan Serambi. Apa namanya itu? Ya dulu itu saya sebelum Power Force saya milih psikologi sufi atau Power Force gitu. Tak sholatin dulu gitu ya. Pilihannya gitu, kok jatuhnya Power Force. Padahal itu 2 itu. Psikologi sufi itu bagus. Itu buku yang saya baca dulu. Teman-teman bisa lihat, itu bagus sekali. Oke lah, kita lanjutin ya. Kita lanjutin sekarang halaman 134. Mungkin kalau di bukunya itu 136. Jadi ini ada tanya jawab. Bagaimana orang bisa memudahkan? Apa yang bisa memfasilitasi ya progresivitas, kemajuan. Jadi
orang itu bisa progresif karena rasa ingin tahu yang alamiah gitu. Rasa ingin tahu yang alamiah itu kemudian dia menjadi pertanyaan gitu. Menjadi pertanyaan. Jadi kemarin kan kita sudah bahas ya soal bahwa manusia itu punya dimensi consciousness dan punya dimensi awareness kan. Nah, ciri awareness ini dia punya rasa ingin tahu alamiah. Dia mampu bertanya. Mampu bertanya. Nah, ini rasa ingin tahu yang alamiah ini yang saya kira tidak dikenali ya, atau gagal diidentifikasi. Rasa ingin tahu yang alamiah itu kemudian melahirkan pertanyaan. Orang yang kebanyakan meniru itu akhirnya dia tidak punya rasa ingin tahu yang alamiah ini, teralienasi karena dia banyak meniru. Meniru tapi meniru dengan emosi ketakutan ya. Anak-anak itu punya rasa ingin tahu alamiah. Orang dewasa ya mengalienasi. Jangan banyak tanya, ibu lagi masa ini kupingmu tairis loh. Nah, ada yang begitu saya dengar gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada pertanyaan, dia mampu bertanya, lalu mampu bersaksi. Kan awareness kan mestinya begitu. Nah, ini dua hal yang alamnya itu nggak muncul. Orang kemudian tuh tidak punya rasa ingin tahu alamiah, dia kemudian tuh digantikan oleh apa kata dia. Rasa ingin tahu alamiah diganti dengan kata dia apa? Ya kan? Jadi ini dialienasi lalu menjadi kata dia apa? Kata dia apa? Ini dari SD ini, kata guru itu apa? Ya kan? Jadi tidak penting rasa ingin tahunya, yang penting itu kata orang apa? Karena kata orang itulah yang dianggap sah, yang dianggap paling benar, nanti dapat 10 dapat piala. Itu kematian pertama. Intelijensi itu ya. Karena kita fokus pada kata dia, bukan rasa ingin tahu yang alamiah. Ini yang harus diwaspadai. Apa kata dia? Itu penting tuh. Bukan rasa ingin tahu alamiah. Kemudian dari rasa tahu yang alamiah itu ya, salah satunya itu. Kemudian ada lagi pilihan, menghasilkan kecenderungan yang menjadi pola pikir kebiasaan. Jadi ada rasa ingin tahu, ada kemudian kemampuan memilih. Itu penting. Di dalam setiap momen ada semua elemen yang diperlukan untuk realisasi. Jadi dalam setiap waktu itu, setiap momen itu, seluruh realitas itu ada. Ya kan, seluruh realitas itu ada. Hanya karena kita tidak ingin tahu itu, maka dia hanya menjadi laten. Hanya laten-laten itu ada tapi tertutupi. Tertutupi oleh apa kata bos. Ya kan? Apa kata bos. Akhirnya disitulah dia punya dunia bayang-bayang. Dia hidup dalam bayang-bayang orang lain. Nah, kata Bang Aswar, nah itu bahaya itu ya. Tuh. Jadi setiap momen itu semuanya ada. Lalu rasa ingin tahu kita lah yang kemudian itu bisa mengungkap semua yang sudah ada itu. Pilihan kita lah yang menghasilkan
kecenderungan dominan. Kayak misalnya ini kan, setiap kita hadir itu, seluruh realitas ini ada. Ya kan, seluruh realitas ini ada. Lalu, karena pilihan, kita hanya memilih mau meneliti otak. Ya, dapatnya otak. Jadi semua dijelaskan hanya dari otak. Itu kan pilihan realitas saja gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada orang lain yang menjelaskan sesuatu dari realitas consciousness, ya itu juga pilihan. Ya kan? Itu juga pilihan. Jadi pintar-pintar itu mengenali keseluruhan realitas. Itu nanti makanya di kelas pertama kita tentang tapping for healing. Nah, ini kabar gembira ini bagi yang ikut tapping for healing. Tanggal 28 itu besok ya, 28 September itu kita akan bahas soal krisis persepsi dan paradigma serta kebutaan paradigma. Krisis persepsi itu maksudnya begini. Jiwa itu hanya mampu mengenali sebagian dari potensi dirinya. Ya kan? Itu krisis persepsi. Nanti kita akan bahas itu materi kuliah pertama kita minggu pertama ya. Kenapa sih orang itu tidak punya vitalitas? Ya karena dia hanya mengenali sebagian dari karunia-Nya gitu. Dia hanya tahu dirinya itu adalah yang struktur mekaniknya. Dia nggak tahu kalau dirinya itu punya dimensi level energi. Dia nggak tahu punya dimensi level consciousness. Dia nggak tahu punya dimensi awareness gitu-gitu. Karena ketidaktahuan itulah yang kemudian hidupnya jadi serba susah, berat. Kenapa? Ada potensi dirinya yang belum dikenali, belum diidentifikasi. Dia mengalami krisis persepsi atas dirinya. Itu nanti kita akan bahas ya, krisis persepsi. Lalu kemudian ketika kita krisis persepsi, yang kita butuhkan itu peta keseluruhan. Peta keseluruhan. Masalahnya kan adalah ilmu pengetahuan ini itu terkotak-kotak, terpecah-pecah. Jadi ilmu ini membahas ini, ilmu ini membahas dimensi ini. Nah, di situ kita mengalami kebutaan paradigma. Ya, itu dibahas di dibahasnya di buku Hawking yang judulnya itu Healing Recovery. Nah, itu teman-teman bisa baca ya di di bagian pertama. Bahwa ini informasi itu menjadi terkotak-kotak. Dan kita jadi bingung. Ya kan? Padahal sebenarnya jadi kita belum mengenali diri kita secara keseluruhan. Kita sudah terjebak dalam satu kotak ilmu, lalu ngeyel dengan kotak itu. Jadi kalau dia misalnya ahli neuroscience, semua hal harus dijelaskan dari neuroscience. Memang kita hanya punya itu gitu. Kan ada dimensi lain. Ada kecenderungan mengeras pada satu kotak. Ini dikritik oleh Hawking. Itulah munculnya krisis persepsi gitu. Jadi dia kalau ahli pijat, semua penyakit itu diselesaikan dari pijat gitu. Yang lain enggak. Nah, itu namanya krisis persepsi. Padahal kita ini multidimensi. Tapi ilmu kita terkotak-kotak. Di situ kita menjadi gagal mengenali diri kita sendiri. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh di kuliah Tapping for Healing ya, minggu pertama.
Krisis persepsi, paradigma, dan kebutaan paradigma. Dari situ hidupnya jadi susah. Jadi hidup kita ini susah, nggak pintar-pintar, bukan karena pelajarannya sulit, bukan karena kita bodoh, tapi kita mengalami gagal mengenal diri secara utuh. Jadi kita mengalami krisis persepsi atas diri sendiri. Jadi gitu ya. Jadi kita hidup menjadi susah karena kita mengalami krisis persepsi pada diri sendiri. Ya kan? Kita mengalami krisis persepsi. Makanya diperlukan peta multidimensi. Diperlukan peta multidimensi. Disitulah pentingnya agama. Agama itu menjelaskan manusia ini secara komprehensif. Ya kan? Kalau sains kan nggak bisa, terkotak-kotak memang dia. Karena memang nggak bisa menjelaskan kita secara komprehensif. Salah satu alasan saya beragama, ya karena agama ini menjelaskan diriku secara komprehensif. Di akhirat kayak apa, dalam kubur kayak apa, gitu kan. Kan makin luas. Makin luas. Maka yang diperlukan itu adalah belajar mengenali diri. Mengenali diri. Ya, seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan. Apakah ada hal yang tidak bisa terdefinisikan? Gini loh. Definisi itu adalah pekerjaan pikiran gitu, membuat definisi itu. Membuat definisi itu menyusun pengalaman kita dalam bentuk bahasa. Jadi nggak ada yang tidak definisikan. Ya kan, kita bisa definisikan pengalaman kita. Ada juga realitas yang tidak bisa terdeteksi. Tapi bisa juga nggak ada sebenarnya. Kan marifat itu kan. Marifat. Mungkin yang tidak bisa manusia lakukan itu adalah dia tidak bisa mengalami kesubjekan yang lain. Gitu ya. Kalau soal definisi saya kira itu kan bisa. Asal dia punya pengalaman, dia bisa susun itu menjadi kalimat. Seperti itu. Ya itu tadi, dia nggak bisa mendefinisikan itu karena mengalami krisis persepsi gitu atas dirinya. Jadi krisis persepsi atas itu melahirkan spiritual. Jadi dia harus kenal dulu dirinya secara multidimensi. Oke ya. Kita kembali ke solving. Jadi misalnya ada orang sakit, gitu kan? Ada orang sakit. Selama ini kan kita hanya punya, jadi dipaksa bahwa dulu dalam sejarah modern itu ada era di mana sains itu sangat kaku, sangat angkuh bahwa yang benar itu kalau yang bisa diukur, dia ada pada fase itu. Tapi sekarang itu enggak lagi. Ini kan udah era postmodern. Di era modern itu kaku sekali, sangat-sangat kaku, rigid. Semua harus ilmiah.
Padahal tidak semua kenyataan itu bisa diukur dengan standar ilmiah. Standar ilmiah sekarang. Karena nanti dia berkembang gitu kan. Jadi kita memang ada apa ya? Ada dalam kurun tertentu itu ada era di mana dipaksakan satu dimensi itu menjadi menguasai yang lain gitu. Itu semacam polemik kebudayaan. Jadi budaya materialis itu yang dipaksakan, saya kira, dipaksakan sebagai yang dominan, yang dominan. Tapi kemudian itu pada akhirnya juga dikritisi oleh para ilmuwan. Jadi sains menjadi saintisme, menjadi isme dia. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Kayak teman saya itu, yo pintar, hidupnya udah susah, tapi mencari, aku mau menyelesaikan masalahku ini dengan cara sains. Lah gimana kamu ya, mau sains saja masih saintis saja masih banyak yang bunuh diri kok. Kok kamu ngeyel gitu? Karena ke dukun ya, di fufu. Itu selesai masalah saya, dukun bayi. Jadi kadang-kadang itu apa ya? Itu namanya kebutaan paradigma. Tapi itu kebutaan paradigma itu berakar pada krisis persepsi atas dirinya. Jadi itu urutannya ya. Ada pertama krisis persepsi dulu. Krisis persepsi. Ini melahirkan kebutaan paradigma. Kasihan teman saya. Padahal kalau saya hitung-hitung, ini kalau kamu di transendensi mudah ini aslinya ini. Enggak, saya mau yang ilmiah. La ilaha illallah. Memang kalau krisis persepsi, buta paradigma, seolah-olah ilmiah itu sudah mengukur seluruh kenyataan. Apa sih? Kenapa harus terjebak pada satu paradigma? Wong sains itu hanya mengukur bagian diri kita yang kasat mata. Bagian diri kita yang kasat mata belum diukur. Nah, ngapain aku harus membuang diriku demi alasan keilmiahan? Kan konyol. Ngapain aku membuang potensi diriku hanya gara-gara belum ilmiah? Ya kan? Ya itu namanya krisis persepsi melahirkan kebutaan paradigma. Hanya gara-gara belum ilmiah, lalu dimensi-dimensi dirinya yang lebih tinggi itu ditolak karena ini dianggap tidak ilmiah. Ya apa ilmiah? Ya kan? Nah, di sini kemudian tuh kita disuruh carilah esensi alih-alih penampakan. Ya kan? Semuanya sempurna jika dilihat dari posisi tertinggi. Jadi kita tidak bisa itu melihat sempurna jika melihat dari bawah. Ya kan? Jadi semuanya sempurna jika dia melihat dari posisi paling atas. Semuanya kacau jika dilihat dari posisi paling bawah. Itu kan sifat paralaks ya. Sifat paralaks. Kemudian hindari kata sifat. Karena semua itu kualifikasi yang diproyeksikan dan dimentalisasi. Ini maksudnya itu dalam identifikasi diri ya. Jadi
mengenai kesubjekan kita itu. Jadi rasa ada itu bukan kata sifat, bukan kata kerja. Ya kan? Bukan juga kata benda, tapi dalam bahasa dijadikan kata benda. Karena itu memang ya dikategori seperti itu. Tapi kan rasa ada itu bukan sesuatu yang ya bukan material kan, bukan material. Jadi di kemudian hari atau pada proses progresif selanjutnya, orang bahkan bisa menanggalkan kata kerja dan keterangan karena sebenarnya tidak ada yang melakukan sesuatu. Jadi tidak ada yang melakukan sesuatu. Demikianlah hakikat sejatinya. Kehidupan jadi kehidupan ini jangan sampai kita asumsikan sebagai pekerjaan gitu. Jadi dia bukan pekerjaan ya. Dia bukan doingness. Kehidupan ini adalah sebuah potensi yang aktual. Jadi adanya kehidupan itu memang karena potensi zat Tuhan itu gitu. Dia maha hidup. Jadi Tuhan mengatur alam ini jangan sampai dipahami sebagai doingness. Level melakukan enggak capek dia. Karena itu adalah potensi yang ya kehidupan ini adalah potensi zatnya gitu. Ya kan? Jadi bukan pekerjaan. Jadi dari doingness ke beingness. Ya kan? Dari melakukan ke cara bereksistensi gitu. Jadi hakikat kehidupan itu ya itu cara bereksistensi gitu ya. Jadi ikan itu tidak merasa melakukan pekerjaan itu. Berenang itu bagi ikan itu bukan profesi. Itu adalah cara dia bereksistensi. Sembuh dari penyakit itu bukan pekerjaan bagi tubuh. Itu caranya bereksistensi. Ya, nah ini yang perlu dipahami. Kadang-kadang itu ya menjadi suami itu ya profesi. Menjadi istri itu ya profesi. Lah itu kan level doingness. Menjadi suami itu ya cara bereksistensi gitu. Makom. Ya. Beingness ini mungkin kalau ini ya makom. Sekarang itu bergeser ya. Bergeser nilai-nilai di masyarakat. Bahkan tuh ada anak tuh, siapa suruh kamu ngelahirin aku lah? Siapa yang mau? Ya kan ada begitu ya. Nyesal aku punya orang tua, siapa suruh kamu lahirin aku? Loh siapa yang mau lahirin kamu? Wong itu potensi, tiba-tiba ya kamu yang lahir. Kalau kamu yang lahir ya aku nggak mau. Ya itu nggak boleh. Jadi itu bukan melahirkan itu bukan pekerjaan. Ya. Melahirkan itu bukan pekerjaan, itu cara bereksistensi, beingness. Ya. Ada teman saya itu laporan ya. Anak saya lo ngomong kayak gitu. Siapa suruh kamu lahirin saya lo? Jawab balik, Pak. Jawab balik. Bilangin ke istrinya, aku dulu nggak pingin lahirin kamu. Kalau tahu kamu ya udah. Ya itu ya karena memang masyarakat kita ini sudah kehilangan tidak mampu mengkategori lagi, ya kan? Tidak mampu mengkategori pengetahuan tentang dirinya, ya kan? Pengetahuan semua itu dipakai dalam kerangka profesional, ya kan? Nggak ada lagi istilah makom itu nggak ada lagi ceramah kembali ke makom, gitu kan?
Malah kita itu profesional gitu kan. Kita kehilangan satu kata yang paling berharga di masyarakat kita itu yang istilahnya itu makom atau beingness ini. Hilang itu, hilang. Dia hilang. Ya menolak, bukan bukan menolak tapi menyangkal gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu itu kemudian tuh, jadi kalau kita tidak tahu lalu melanggar itu penyangkalan. Kalau tahu tapi nggak mau itu menolak. Jadi dia nggak tahu dan dia langgar itu berarti masuk penyangkalan. Penyangkalan. Jadi itu ya, kita taunya havingness, doingness. Beingness itu udah nggak lagi tahu. Hanya di sini. Jadi kehidupan itu menjadi sangat-sangat materialis. Sangat-sangat materialis. Nah ini karena kita mengalami krisis persepsi diri. Karena kita mengalami krisis persepsi diri. Akhirnya kita sengaja terjebak dalam paradigma material. Jadi memang sebaiknya sebelum belajar sains, bab tentang kedirian tuh harus tuntas dulu. Marifatun nafs, marifatullah harus tuntas. Baru belajar sains. Karena itu nanti bahaya. Belum mengenal dirinya, belajar sains, padahal sains itu cenderung politis. Sains kan cenderung politis. Bahkan menjadi saintisme, itu kan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Ya teman saya itu, ini sains itu enggak bahas soal consciousness gitu. Enggak bisa ngukur dia. Atau belum bisa ngukur. Lagi pula itu consciousness itu level salah satu dimensi dirimu. Kenapa kamu harus diukur sains gitu? Memang kalau gravitasi itu belum ditemukan Newton rumusnya, terus nggak ada gitu. Tetap ada. Teman saya ini sudah kena delusi. Delusi sains. Tepatnya delusi material. Delusi sains material. Itu. Jadi ini memang penting ya, penting. Memang kita mesti memperkenalkan diri kita yang multidimensi. Lalu bagaimana diri yang multidimensi ini potensinya apa sih? Kan gitu. Apa potensinya? Sehingga kemudian itu kita tidak akan terjebak pada hasil pikiran manusia itu sendiri. Lah podo-podo manusianya kok. Ya kan? Sama-sama manusianya. Kok bisa kita terjebak dalam pikiran manusia lain gitu kan? Kan naif. Seperti itu. Jadi ini penting ya, ini teman-teman. Penting menjaga ya rasa ingin tahu yang alamiah. Bukan rasa ingin tahu kadang-kadang tuh kita sudah terjebak pada metodologi gitu. Jadi nggak bisa lagi keluar dari metodologi itu. Kita sudah masuk terperangkap dalam sebuah paradigma tertentu gitu ya. Padahal paradigma tertentu itu kan itu adalah sebuah dimensi dari diri kita sendiri gitu ya. Konsekuensinya menyangkal makom keanakan ya durhaka pada orang tua gitu.
Durhaka itu melampaui batas. Masa ngomong, ya kan? Itu kan durhaka dia. Durhaka itu melampaui batas makom itu gitu. Jadi melampaui batas itu dia turun derajatnya itu turun dari makhluk spiritual menjadi makhluk profesi, menjadi makhluk sosial gitu ya. Jadi menyangkal makom itu jiwa itu jadi rendah. Jadi rendah. Jadi kalau durhaka itu kita tidak bisa mengaktualkan potensi itu. Kalau sudah durhaka. Solusinya adalah bertobat dan kembali ke makom itu. Sebelum napas di kerongkongan gitu ya. Cepat-cepat balik ke makom itu. Oke lah, itu dulu ya pagi ini karena ada sesi ini. Nanti kita lanjut besok lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen mengikuti MTLOC, Jumat besok kita ada acara ya. Bagi teman-teman alumni bisa riset ya. Bisa segera japri saya. Dan bagi teman-teman yang pengen ikut training tapping for healing, insya Allah dimulai Rabu pekan depan, tanggal 28 September. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.